Halo, salam bahagia dan salam hebat bagi kita semua guru hebat di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yulianus Kundamari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat. Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya sedang berada di sekolah tempat saya mengabdi, SMPK Santo Yosef Frene Demet Sokurtung. Sebentar lagi saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk itu tetap ikuti langkah saya. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua, para guru hebat se-Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMPK Santo Yosef Frene Demet. Beliau merupakan kepala sekolah di tempat saya mengabdi. Dan saat ini saya akan mewawancarai beliau dengan beberapa pertanyaan. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang sudah sisihkan buat saya untuk saya gunakan wawancara singkat kira-kira 10-15 menit ke depan. Tapi sebelumnya saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertemu untuk guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bapak Agustinus Nangul, SPD. Saya jurusan Pendidikan Agama Katolik. Di lembaga ini sebagai kepala sekolah itu sejak Oktober tahun 2016. Kurang lebih usia kepala sekolah 5,5 tahun sampai saat ini. Saya kira itu saja perkenalan singkat saya, kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan mewawancarai beliau terkait dengan dua istilah yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Baik Pak, tentu Bapak selaku kepala sekolah yang saya tahu bahwa kurang lebih 10 tahun memimpin di lembaga ini, ya tentunya Bapak selalu diperhadapkan dengan persoalan atau kasus-kasus baik itu terhadap peserta didik maupun juga dengan rekan guru. Baik Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah atau persoalan, apakah itu termasuk dalam bujukan moral ataupun dilema etika? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan pertama ini, kalian, tentu pertama saya selaku kepala sekolah menyampaikan apresiasi yang sangat besar untuk kalian yang sudah beberapa bulan berjuang untuk menjadi seorang guru penggerak di kemudian hari. Saya yakin sebentar lagi menuju puncak dan akan menjadi guru penggerak. Ya. Yang kedua, terima kasih untuk pertemuan ini. Tentu dengan dialog ini, diskusi ini menjadikan sebuah inspirasi baru untuk saya selaku kepala sekolah dan juga tentu untuk kalian ya, untuk karya-karya pendidikan yang lebih maju ke depan ya, itu sebelum saya menjawab pertanyaan. Kembali ke pertanyaan tadi tentang bagaimana saya mengidentifikasikan kasus-kasus di lembaga ini. Ya, memang secara teori kalian ya tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah masalah itu kita harus kategorikan dalam dua hal. Pertama, ada kasus yang disebut dengan dilema etika, ada juga kasus yang disebut dengan bujukan moral. Ya. Jadi kalau kasus dilema etika itu berarti ya dua kepentingan yang dua-duanya benar, tetapi kita harus mengambil satu keputusan dari dua yang benar itu. Sedangkan bujukan moral itu ya ada yang benar dan ada yang salah. Di sana kita akan ya mengambil keputusan. Ya. Berkaitan dengan
sebuah lembaga pendidikan kalian, tentu kita akui bahwa tidak pernah kita luput dari berbagai persoalan. Ya. Ya. Tetapi prinsipnya setiap persoalan kita harus selesaikan. Selama kurang lebih ya 5,5 tahun kalian saya memimpin lembaga ini, setiap kasus-kasus yang dijumpai, saya tidak membuat kategori seperti itu. Ya. Bahwa ini kasus Dilema dilema etika, etika dan ini kasus rujukan rujukan moral. moral. Oh, Ya. ya. Saya tidak membuat seperti itu, tapi prinsipnya bahwa ketika ada kasus, yang kita lakukan adalah selesaikan kasus itu, baik secara cepat maupun dalam sebuah proses. Ya. Ya, ketika ada kasus, ya yang saya lakukan mempelajari kasus tersebut, ya apa penyebabnya, ya cari akar-akar permasalahannya, kemudian cari jalan keluarnya. Ya, jadi itu yang saya buat selama ini. Saya tidak pernah mengidentifikasikannya seperti itu. Ini adalah kasus dilema etika. Ini merupakan kasus rujukan Moral. moral. Ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di sekolah ini. Tentu dua hal ini akan selalu muncul. Ya, saya ambil satu contoh kalian. Ada satu siswa dulu 2 tahun lalu, tiba-tiba orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Lalu ya tiba-tiba kami buat surat panggilan pertama, kedua, ketiga. Lalu ada informasi bahwa dia tidak sekolah lagi. Tiba-tiba mau menjelang ujian, dia muncul kembali. Oh, ya. Ya, dan ini sebuah dilema untuk kita mengambil keputusan. Tetapi setelah kita mencari akar permasalahan kenapa sampai anak ini seperti itu, maka kita bisa mengambil satu keputusan, yaitu bahwa silakan dia diterima kembali karena dengan berbagai ya data-data yang kita kumpulkan. Itu salah satu contoh, banyak kasus-kasus lain ya, baik dari peserta didik maupun dari para pendidik. Ya. Ya, Saya baik. kira itu untuk pertama kalian, bahwa prinsipnya bahwa saya tidak bisa mengidentifikasikan setiap masalah yang muncul di lembaga ini. Tapi pada intinya bahwa setiap persoalan itu Ya. langsung diselesaikan. Diselesaikan, dipelajari soalnya, kemudian dicari jalan keluar. Oh, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi, bahwa memang kasus dilema etika itu berarti ada dua pilihan atau dua nilai yang sama-sama benar, tapi kita harus putuskan satu. Dan saya kira tadi sudah dijelaskan contohnya tadi terkait anak sekolah yang tiba-tiba muncul saat ujian, kita mau keluarkan juga salah-salah. Ya, saya pikir itu merupakan salah satu contoh kasus dilema etika. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar itu atau dilema etika? Ya. Tentu berkaitan dengan mengambil keputusan, kalian tentu prinsipnya bahwa sebagai seorang kepala sekolah, ya ada kasus-kasus yang saya sendiri yang bisa mengambil keputusan secara pribadi bisa. Tetapi ada kasus-kasus seperti kasus dilema etika itu, maka dalam mengambil sebuah keputusan, tentu pertama saya harus ya berdialog ya dengan rekan-rekan guru dan juga dengan kepala urusan. Ya. Kalau misalnya itu persoalan yang berkaitan dengan siswa tentang keadilan, maka saya harus berdiskusi dulu dengan kaur kesiswaan. Ya, ngomong tentang prestasi menurun, maka saya harus berdiskusi banyak dengan kaur kurikulum. Ya. Intinya bahwa mengambil keputusan ada yang bersifat pribadi, tetapi ada juga yang saya harus Berkoordinasi ya, dengan kolaborasi. berkolaborasi, maksudnya ya harus ada pertemuan, ya kemudian rapat, ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat tentang kasus-kasus tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya bahwa setiap persoalan itu dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan selama ini adalah bisa dengan diri sendiri kalau memang persoalan itu bisa diatasi. Tapi kalau memang membutuhkan pikiran atau pendapat dari rekan-rekan guru lain, maka diperlulah dialog atau diskusi. Dari keputusan itu melalui musyawarah dengan Dewan Guru dan mungkin juga dengan pihak-pihak lain.
Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan ya, sebelum keputusan itu diambil? Ya. Baik, terima kasih tentang langkah-langkah dalam penyelesaian kasus. Tentu pertama tadi kita perlu mempelajari kasus tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita mempelajari kasus tersebut, tentu kita mencari jalan keluar. Ya, jalan keluar pertama tadi, ya tentu yang paling efektif itu adalah kita harus berdiskusi bersama rekan-rekan guru dan juga pihak-pihak terkait, ya mungkin termasuk orang tua, ya orang tua supaya keputusan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya kira langkah-langkahnya kalian. Baik, jadi langkah yang Bapak tempuh selama ini ketika atau sebelum mengambil sebuah keputusan adalah mempelajari kasus dulu ya. Kira-kira ini kasus dilema etika atau rujukan moral. Nanti setelah itu dicarikan jalan keluar. Ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang yang paling efektif itu kalian setelah saya melihat bahwa keputusan yang paling baik itu harus keputusan yang berdasarkan musyawarah bersama guru. Ya, jadi sehingga itulah yang selalu saya buat selama ini, bahwa setiap keputusan yang diambil itu karena kesepakatan bersama Dewan Guru dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Ya. Sehingga jarang sekali sebuah keputusan, apalagi yang berkaitan dengan kasus-kasus besar itu merupakan keputusan pribadi saya. Ya. Jadi hanya kasus-kasus kecil yang saya bisa putuskan sendiri, sedangkan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema itu tadi, itu yang selalu melalui musyawarah untuk menjadi keputusan bersama. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Memang cara efektif yang dilakukan Bapak selama ini adalah bermusyawarah dengan teman-teman guru. Itu untuk persoalan-persoalan yang mungkin kategori rumit ya Pak ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam hal ini kira-kira ada tantangan tidak Pak dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus dilema etika itu? Ya, tentu pasti ada tantangan ya. Misalnya tadi tentang siswa yang saya angkat, nah itu kan bisa mempengaruhi siswa yang lain. Ketika kita ya langgar aturan, lalu di satu sisi kita ada rasa belas kasihan kepada anak sehingga harus terima kembali karena orang tuanya meninggal, ya dia tentu tidak punya semangat. Baru dia semangat setelah beberapa ya bulan kemudian. Ya. Jadi tantangannya tentu aturan-aturan sekolah itu menjadi lemah, ya. Karena di satu sisi kita ya katakan harus ya taat pada aturan, siapa yang tidak taat akan ya dikenakan sanksi. Lalu ketika kita menerima lagi siswa yang ya seperti itu tadi sudah tidak disiplin, nah ini menjadi satu tantangan bahwa aturan-aturan sekolah itu menjadi lemah, ya begitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Berarti jelas di situ ada dua nilai yang bertentangan ya Pak ya. Yang pertama ketaatan pada aturan. Yang kedua adalah kasih sayang terhadap masa depan anak itu. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memang dibuatkan jadwal khusus Pak? Baik, terima kasih kalian untuk penyelesaian setiap kasus ya. Pada prinsipnya kalian ada kasus yang kita langsung selesaikan. Ya. Kalau berarti tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasus. Kalau kasus itu bisa diselesaikan pada saat itu maka diselesaikan. Tetapi kalau ya ada kasus yang memang harus butuh proses, ya maka itu harus diselesaikan dengan proses yang sedikit lain dari kasus-kasus kecil. Ya. Begitu. Baik Pak. Berarti ini tergantung kasusnya ya, Pak. Tergantung kasusnya. Kalau memang bisa dilakukan sekarang ya selesaikan sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ya saya kira pertama itu sekali adalah rekan-rekan guru di sekolah. Itu menjadi ya semacam ya sumber bagi kita ketika kita
ya menjumpai sebuah kasus, mereka menjadi sumber kita untuk bisa ya mencari jalan keluar, ide-ide apa, pikiran-pikiran apa yang bisa ya mereka sampaikan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Ya. Saya kira itu rekan-rekan guru itu. Ya. Baik ya, jelas Pak ya, berarti berkolaborasi itu kembali ke kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Baik, yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Ya, prinsipnya bahwa ya kasus itu selalu ada. Lalu yang kedua, kita harus selesaikan. Ya. Nah, dari pembelajaran yang saya dapat ya dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, bahwa dalam sebuah mengambil keputusan, ya dalam sebuah pengambilan keputusan, yang paling pertama dan utama itu adalah mempelajari kasus, ya. Lalu yang kedua, menyelesaikan kasus, ya tentu kasus itu harus diselesaikan dengan musyawarah bersama Dewan Guru dan juga pihak-pihak yang lain. Lalu berikut bahwa penting sekali keputusan yang diambil itu berkaitan dengan kasus dilema etika itu adalah tidak merugikan siapa-siapa. Ya, bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul ya menjadi skala prioritas dan jadi apa namanya tidak merugikan siapa-siapa. Saya kira itu pembelajaran yang saya ambil dari keputusan dilema etika selama ini. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Dan tentu ini merupakan modal atau aset bagi saya manakala nanti saya berada di posisinya Bapak, ataupun ketika saya menghadapi situasi-situasi yang sama, terlebih khusus kasus dilema etika, sehingga pengalaman-pengalaman yang disampaikan bisa menjadi modal yang besar, yang kuat bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan, terlebih khusus dalam kasus dilema etika. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Komodo. Saya ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan saya ingin mewawancarai kira-kira bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah ini, terlebih khusus kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, kita langsung saja bertemu dengan beliau. Baik, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua, para guru hebat se-Indonesia. Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Komodo, dan saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah Bapak sisihkan buat saya untuk saya lakukan wawancara kira-kira 10-15 menit ke depan. Baik, sebelum saya melakukan wawancara kepada Bapak, saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terutama salam sehat dan semangat untuk guru-guru hebat se-Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada guru-guru hebat se-Indonesia, teristimewa Pak Lian sebagai calon guru penggerak di tahun 2023 ini yang telah hadir di lembaga kami SMKN 2 Komodo untuk mewawancarai berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, dan kami merasa ini suatu kehormatan bagi kami di SMKN 2 Komodo, dan kami menyampaikan bahwa kami juga SMKN 2 Komodo itu telah mencetak 2 orang guru penggerak yang menurut kami kehadiran guru penggerak ini betul-betul sebagai role yang mampu menggerakkan berbagai
warga sekolah, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga mereka patut dicontohi dan ditiru baik oleh tenaga guru dan kependidikan maupun oleh peserta didik atau warga sekolah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan guru penggerak ini memang kami apresiasi karena dengan hadirnya mereka itu membawa perubahan sebagai agen change, terutama dalam peningkatan kualitas mutu satuan pendidikan di Republik ini. Ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa SMKN 2 Komodo ini berdiri sejak tahun 2013 dan kurang lebih di bulan Agustus ini usianya sudah masuk ke 10 tahun dengan jumlah kompetensi kalian ada 5. Yang pertama desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik sepeda motor, dan teknik instalasi tenaga listrik, dan yang terakhir bisnis daring dan pemasaran. Dengan tenaga kependidikan dan guru yaitu sebanyak 52 orang dengan jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2022-2023 yaitu sebanyak 348 orang, dan kami juga adalah sebagai SMK yang masuk dalam program pusat keunggulan, menjadi salah satu dari 3 SMK yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu sejak tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2023 ini. Sehingga kami dengan kehadiran guru penggerak ini memang sangat membantu kami, terutama dalam peningkatan mutu daripada satuan pendidikan khususnya kami di SMKN 2 Komodo. Sehingga berkaitan kehadiran Palian hari ini, kami mengucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemimpin di SMKN 2 Komodo ini, terutama berkaitan dengan interview dilema etika dan rujukan moral. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan mewawancarai beliau terkait dengan 2 istilah yang sering muncul ya dalam pengambilan keputusan, baik itu dilema etika dan rujukan moral. Baik, Pak, tentu selaku kepala sekolah, Bapak selalu menemukan atau selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan kasus, baik dengan peserta didik atau bahkan dengan rekan-rekan guru. Baik, Bapak, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah masalah atau sebuah kasus? Apakah kasus itu masuk dalam sebuah dikategorikan sebagai dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Lian. Memang kita harus tahu dulu apa arti daripada dilema etika dan rujukan moral. Ya. Dilema etika itu adalah sebuah right and right, yaitu berkaitan benar dan benar, Ya. tetapi 2 hal yang bertentangan. Kemudian sedangkan rujukan moral yaitu berkaitan dengan right and wrong, yaitu berkaitan dengan benar dan salah. Ya. Kemudian terkait dengan ini memang dilema etika ini memang sering kita jumpai dalam lembaga satuan pendidikan, khususnya kami di SMKN 2 Komodo, yaitu baik dari peserta didiknya maupun dari tenaga guru dan tenaga kependidikan. Saya ambil contoh bahwa terkait dengan peserta didik, terutama berkaitan dengan masalah disiplin, yaitu berkaitan dengan kehadiran, yaitu baik izin, sakit, bolos, dan alfa, bahkan keterlambatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Itu yang sering kita jumpai dalam pengambilan keputusan kita, terutama kita berhadapan dengan dilema etika, yaitu dilema etika terkait dengan disiplin. Yang kita lakukan selama ini memang yang pertama adalah kita lakukan pembagian tugas atau tupoksi, yaitu mulai dari piket harian, kemudian wali kelas, kemudian kesiswaan, dan guru BK. Itu yang kita lakukan pembagian tupoksi berkaitan dengan kedisiplinan ya, untuk peserta didik. Sehingga untuk ini kita punya catatan berkaitan dengan kehadiran daripada peserta didik, mulai dari keterlambatan, kemudian izin, bolos, dan sakit. Dan setiap hari kita lakukan laporan
Ya, petugas-petugas ini menyampaikan laporan kepada pimpinan berkaitan dengan kehadiran. Karena kita sudah tetapkan dalam sebuah peraturan yang disepakati oleh satuan pendidikan dan kita sosialisasikan kepada peserta didik, yaitu baik peraturan akademik maupun peraturan tata tertib sekolah, terutama berkaitan dengan tata tertib sekolah, yaitu di tatib itu menyebutkan bahwa kita masuk sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, begitu juga peserta didik, yaitu pada pukul 7:10 semuanya berada di lingkungan sekolah. Kemudian 7:15 peserta didik yaitu masuk dalam barisan di lapangan upacara. Sedangkan yang lebih dari 7:15 maka mereka sudah dikatakan sebagai anak-anak yang terlambat. Sedangkan yang tidak hadir maka dengan tanpa alasan maka kita kategorikan sebagai anak-anak yang alfa. Sedangkan yang dengan keterangan itu ada yang izin dan sakit. Sedangkan yang pulang sebelum waktunya itu kita kategorikan sebagai anak-anak yang bolos. Dan untuk mendapatkan data-data ini kita dapat dari piket harian, kemudian dari wali kelas dan laporan daripada kesiswaan. Kemudian kalau lebih dari tiga kali alfa ataupun bolos, maka kita buatkan surat panggilan untuk mengkonfirmasi soal keberadaan peserta didik antara sekolah dan orang tua. Kemudian memang kasus ini memang terjadi dilema juga buat kita ketika nanti setelah 3 kali panggilan yang kita lakukan, yaitu karena kita batasi di tatib kalau sudah 3 kali panggilan maka selebihnya kita akan kembalikan ke orang tua, yaitu terutama berkaitan dengan kedisiplinan kehadiran itu, karena minimal 1 semester kehadiran mereka itu adalah harus 85% dari waktu efektif. Sehingga di sini memang kita terjadi dilema, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan anak-anak yang persentasinya ketidakhadirannya lebih tinggi, yaitu antara kita berhadapan dengan aturan dan berhadapan dengan kasihan, kemudian berhadapan dengan keluarga, kemudian berhadapan dengan kebenaran. Itu yang kita jumpai. Tetapi semuanya adalah tetap kita mengacu kepada peraturan yang tidak mengorbankan pihak lain, kemudian sama-sama kita berada dalam suatu hal yang kedua belah pihak itu memahami dengan situasi yang ada. Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan ini kami melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Kita lakukan rapat evaluasi, itu kami mendapatkan masukan-masukan daripada kesaksian daripada wali kelas, piket harian, kemudian ditambah dengan BK-nya dan wali kelas ini terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kedisiplinan ini. Ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru memang kalau kita memang serba dilema juga, dilema kita lakukan, yaitu terutama berbenturan dengan aturan disiplin PNS, terutama yang PNS, itu memang kita berhadapan dengan itu. Tetapi memang kita berpikir bahwa kita tetap mengutamakan selain mempertimbangkan aturan, kemudian kita lakukan proses pembinaan, tetap kita selalu mempertimbangkan juga dari sisi kesetiaan, loyalitas dan tanggung jawab daripada setiap staf kita, tenaga guru dan pendidikan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang saya dapat dari apa yang Bapak jawab bahwa dilema etika itu adalah right and right, ya, benar lawan benar, sedangkan dilema etika itu right and wrong, benar dan salah. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai kepentingan yang sama atau dilema etika itu tadi? Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan ini memang ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, dan
kami di sekolah memang ada tim manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program, dan guru-guru yang sudah di SK-kan untuk menjadi tim manajemen berkaitan dengan mutu daripada satu pendidikan, kemudian berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Sehingga dalam pengambilan keputusan berkaitan masalah ini kita lakukan evaluasi, kemudian rapat bersama dengan tim untuk kita identifikasi kasus-kasusnya seperti apa, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang bertugas, yaitu piket harian, kemudian kesiswaan, BK, dan wali kelas. Baik, berarti itu terkait dengan langkah-langkahnya ya Pak ya, langkah-langkah bagaimana atau prosedur untuk mengambil sebuah keputusan. Kita pertama kita rapat dulu, rapat minta laporan daripada setiap wali kelas, kemudian piket harian, kemudian BK dan kesiswaan. Itu terkait dengan peserta didik. Sedangkan terkait dengan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, itu yang kita lakukan adalah kita mendapat laporan dari piket harian, kemudian ditambah dengan laporan daripada tata usaha, yaitu terutama dalam hal ini adalah rekapan kehadiran, itu yang terbukti dalam sebuah absensi. Sehingga kalau ada di Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang indisipliner, maka kita panggil untuk melakukan pembinaan, yaitu baik tertulis maupun secara lisan. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Saya kira dengan langkah-langkah yang Bapak terapkan selama ini, saya pikir itu salah satu cara yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Baik Pak, kira-kira mungkin ada tidak tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Tantangannya memang cukup berat, karena kalau kita mengacu kepada keadilan dan kasihan, itu pasti ada tantangannya. Keadilan dan kasihan, terutama berkaitan dengan peserta didik, kedisiplinan daripada peserta didik. Karena 3 kali kita melakukan pemanggilan, kalau lebih dari 3 kali, maka peserta didik itu kita akan kembalikan ke orang tua. Di satu sisi bahwa kita mempertahankan angka partisipasi sekolah supaya tetap tinggi, dan untuk mencegah terjadinya peserta didik yang drop out. Di situ yang kita terjadi, memikirkan masa depan mereka, masa depan mereka, jangka panjangnya kita harus pikirkan. Selain jangka pendeknya seperti apa, tapi dampak jangka panjangnya itu yang kita pikirkan. Di satu sisi bahwa lembaga pendidikan itu adalah dia harus, kehadirannya adalah untuk mampu untuk melakukan supaya angka drop out sekolah itu kecil, itu bahkan 0 angka drop outnya, anak-anak yang putus sekolah. Itu kemudian ada tantangan memang, terutama dari kami sebagai rekan-rekan kerja. Memang di situ tantangannya cukup berat. Kita memakai aturan dan memakai kasihan, di situ yang letaknya. Ya, cukup sulit ya Pak untuk sulit membuat sebuah keputusan final. Ya. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan itu kira-kira mungkin adakah jadwal tertentu atau langsung diselesaikan ketika ada masalah? Ya, terkait dengan ini ada masalah yang kami selesaikan waktu itu memang. Ada masalah yang kita berikan waktu khusus. Berarti ini tergantung daripada masalahnya. Masalah sangat urgent atau sangat fatal, maka kita lakukan dengan segera. Sedangkan terkait dengan kedisiplinan, itu biasanya kita setiap bulan kita lakukan evaluasi baik kehadiran Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan maupun kehadiran daripada peserta didik. Kita evaluasi untuk mengidentifikasi berkaitan dengan mereka presentasi ketidakhadirannya, dan kita kita tayangkan presentasi untuk melihat bersama. Kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh terutama dalam hal ini adalah guru BK dan wali kelasnya, apa tindakan yang mereka sudah buat terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran.
terutama berkaitan dengan kedisiplinan. Baik Pak, kira-kira dalam proses pengambilan keputusan itu ada tidak faktor-faktor atau orang yang dapat membantu Bapak sendiri dalam proses pengambilan keputusan? Ya, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan ini memang banyak pihak yang turut membantu dalam pengambilan keputusan ini, karena dalam mengambil sebuah keputusan adalah tidak harus pemimpin yang langsung menetapkan keputusan. Ya, benar. Ya, karena kita berdasarkan rapat Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan, maka keputusan kita yang kita ambil adalah keputusan bersama. Keputusan bersama. Jadi di sini bukan keputusannya pemimpin, tetapi keputusan bersama berdasarkan identifikasi persoalan yang dialami. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi. Ya, baik Pak. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari terkait dengan proses pengambilan keputusan, terlebih khusus kasus dilema etika? Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi pembelajaran yang diambil dari dilema etika dan bujukan moral ini memang disinilah titik di mana seorang pemimpin harus betul-betul mengambil keputusan bukan berdasarkan kemauan atau keinginan pribadi, tetapi betul-betul berbasis masalah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, bahkan dengan stakeholder terkait, yaitu dalam hal ini adalah perannya komite dan masyarakat turut hadir untuk kita mengambil sebuah keputusan, terutama berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak, dan saya pikir ini menjadi suatu modal yang berharga bagi saya manakala nanti suatu ketika saya berposisi sebagai kepala sekolah seperti Bapak sekarang, ataupun untuk saat ini ya, kalau saya menemukan situasi-situasi yang serupa, saya bisa mengatasinya berdasarkan apa yang Bapak telah sampaikan. Baik Bapak Ibu Guru hebat, demikian saja wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah di SMK Komodo. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat, guru bergerak Indonesia maju.